Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Miss berharap anak-anak bersama dengan keluarga tetap sehat dan juga anak-anak tetap semangat ya untuk belajar. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, anak-anak jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita. Kita masuk pada bab 3, materi tentang skala. Silakan anak-anak ambil bukunya ya. Kita belajar bersama-sama. Sebelum kita membahas skala, kita belajar dulu tentang perbandingan senilai. Apa itu perbandingan senilai? Perbandingan senilai sama dengan pecahan senilai. Nah, berikut Miss kasih contoh pecahan senilai. 1/2 ini adalah senilai dengan pecahan 2/4 dan 3/6. Dan seterusnya ya. Anak-anak sudah bisa ya menentukan atau mencari pecahan senilai. Kita lihat contohnya. Untuk perbandingan senilai. Beni memiliki 50 kelereng, sedangkan Edo memiliki 80 kelereng. Perbandingan kelereng Beni dan Edo adalah titik-titik. Nah, kita jawab sama-sama ya. Nah, di sini sudah diketahui kelerengnya Beni ada 50 butir dan kelereng Edo ada 80 butir. Jadi perbandingan kelereng Beni dan Edo adalah 50 banding 80 sama dengan 5 banding 8. Contoh yang kedua, perbandingan uang Dayu dengan uang Beni adalah 8 dibanding 5. Uang Beni ada 75.000. Berapakah uang Dayu? Nah, kita buatkan tabel ya. Untuk perbandingan uang Dayu dan Beni. Perbandingan uang Dayu dan Beni adalah 8 banding 5. Uangnya Beni tadi diketahui 75.000. Kita akan menghitung berapa sih uangnya Dayu. Jadi kita tuliskan uang Dayu per uang Beni. 8 banding 5 bisa kita tuliskan seperti ini ya, 8/5. Uang Dayu per uang Beni tadi yaitu 75.000 sama dengan 8/5. Uang Dayu sama dengan 8/5 dikali dengan 75.000 sama dengan 120.000. Jadi uang Dayu yaitu 120.000. Kemudian bagian berikutnya, 2 bangun yang sebangun. Perhatikan gambar berikut ya. Ini adalah gambar A dengan panjang 4 cm dan lebar 2 cm. Ini adalah gambar B dengan panjang 8 cm dan lebar 4 cm. Persegi panjang A, panjangnya 4 cm, lebarnya 2 cm. Persegi panjang B, panjangnya 8 cm, lebarnya 4 cm. Jadi perbandingannya yaitu untuk panjang persegi A dengan panjang persegi B yaitu 4 banding 8 atau sama dengan 1 banding 2. Kemudian perbandingan lebar panjang A dengan lebar persegi panjang B yaitu 2 banding 4 atau sama dengan 1 banding 2. Jadi 2 bangun sebangun apabila memiliki bentuk yang sama dan memiliki ukuran yang sebanding. Ya, jadi udah paham ya? Apa artinya 2 bangun yang sebangun? 2 bangun yang sebangun artinya memiliki bentuk yang sama dan memiliki ukuran yang sebanding. Jadi ini ya
ukurannya sebanding. Nah, bagaimana kalau bangun sebangun dengan ukuran lebih besar? Bagaimana artinya ya? Kita lihat contohnya supaya kita bisa paham. Gambarlah bangun yang sebangun dengan bangun berikut. Perbandingan bangun tersebut adalah 1:3. Nih, persegi panjang A, kita misalkan ini adalah gambar persegi panjang A, panjangnya 4 cm, lebarnya 3 cm. Nah, untuk penyelesaiannya, bangun awalnya 1:3. Ini ya, 1:3. Kemudian panjangnya 4 cm, lebarnya 3 cm. Bangun baru 3 dikali 4 dan lebarnya 3 dikali 3 sama dengan 9 cm. Dengan demikian, bangunnya menjadi sebagai berikut. Panjangnya 12 cm dan lebarnya 9 cm. Ini adalah bangun sebangun dengan ukuran lebih besar. Sama ya, bangunannya sama. Gambarnya sama, tapi ukurannya yang berbeda. Bangun awal dan bangun baru adalah bangun yang sebangun dengan perbandingan 1:3. Kita masuk pada bagian yang berikut, mencari skala. Nah, apa itu skala? Skala adalah perbandingan antara jarak pada dena dengan jarak sebenarnya. Nah, ini adalah rumus mencari skala. Jarak pada gambar atau peta atau dena per jarak sebenarnya. Contohnya, sebuah ruang tamu berbentuk persegi panjang, memiliki ukuran panjang 5 meter dan lebarnya 4 meter. Ruang tamu tersebut digambar pada sebuah kertas karton dengan panjang 25 cm dan lebar 20 cm. Tentukanlah skala gambar tersebut. Carilah perbandingan panjang dengan cara berikut. Kita mencari perbandingan panjang terlebih dahulu. Skala yaitu panjang pada dena per panjang sebenarnya. Kita masukkan nilainya 25 cm per 5 meter. Meter kita ubah ke cm ya. 5 meter menjadi 500 cm. Jadi perbandingannya yaitu 25:500 atau sama dengan 1:20. Nah, yang berikutnya kita mencari perbandingan lebar. Kita tuliskan rumusnya, lebar pada dena per lebar sebenarnya. Kita masukkan nilainya. Lebar pada dena yaitu 20 cm, lebar sebenarnya 4 meter. 4 meter ini kita ubah ke cm menjadi 400 cm. Jadi perbandingannya yaitu 20/400 atau 1:20. Jadi skala gambar ruang tamu tersebut adalah 1:. Nah, anak-anak, materi kita hari ini sampai di sini. Miss tidak memberikan tugas kepada anak-anak, tetapi di sini Miss memberikan semangat kepada anak-anak bahwa sesuatu yang sulit bukan berarti tidak mungkin. Kita hanya perlu mempelajari lebih sering lagi. Jadi jangan menganggap bahwa matematika itu sulit. Kita hanya perlu untuk mempelajari lebih sering lagi ya. Nah, anak-anak tetap semangat ya belajar dari rumah, juga tetap menjaga kesehatan. Juga anak-anak jangan lupa untuk berdoa supaya pandemi ini boleh cepat berlalu, sehingga kita bisa bertemu di sekolah untuk belajar bersama-sama. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.